Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motorik dan teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Budi dan Ibu Melia Nur Herliana. Pengertian motorik. Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan di dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurologi maupun olahraga. Motorik dibagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu adalah motorik kasar. Motorik kasar merupakan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan secara fisik. Kemampuan contohnya yaitu adalah kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari membutuhkan keterampilan dari motorik kasar. Jika terus dilatih, anak bisa mengembangkan kemampuan tersebut seperti bersepeda hingga berenang. Anak akan mengembangkan beragam kemampuan saat menggunakan motorik kasar. Keseimbangan, koordinasi, serta otak mereka akan bekerja dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik kasar anak akan berbeda sesuai bertambahnya umur. Pada umur 3-6 bulan, anak mulai belajar mengangkat tangan dan kaki. Anak akan belajar berguling dan menopang kepalanya. Motorik kasar pada anak umur 6 bulan hingga 1 tahun yaitu seperti merangkak. Mereka juga belajar duduk tanpa dibantu. Anak juga belajar memanjat ke kursi ataupun ke tempat tidurnya. Di umur 2-5 tahun, anak mulai melakukan berbagai kegiatan yang kompleks. Motorik kasar mereka mulai berkembang seiring dengan banyaknya kegiatan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya yaitu adalah motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Kegiatan yang berhubungan dengan motorik halus yaitu seperti memegang pensil, menulis, bermain Lego, memotong, dan memancing pakaian. Dan mengancing pakaian. Motorik halus anak berkembang sesuai dengan umur anak. Pada umur 0 hingga 6 bulan, anak mulai mengamati pergerakan jari mereka. Mereka mulai memindahkan objek dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Pada umur tersebut, anak juga mulai memegang tangan dan mengambil mainan. Di umur 6 bulan hingga 1 tahun, anak mulai meremas berbagai benda. Mereka bisa memasukkan sesuatu kepada wadah. Di umur ini juga anak belajar membalik lembaran buku dan memegang makanan. Dengan latihan yang beragam, motorik halus akan berkembang. Anak perlahan bisa memegang pensil, menggunting, hingga bermain dengan Lego. Nah, selanjutnya adalah cara mengembangkan keterampilan motorik pada anak. Bayi umumnya mulai belajar keterampilan motorik sejak usia 5-6 bulan. Untuk mengoptimalkan keterampilan motorik si kecil, bunda dan ayah dapat merangsangnya dengan beberapa permainan, seperti menyusun balok. Salah satu permainan sederhana yang dapat dilatih atau yang dapat melatih keterampilan motorik anak adalah menyusun balok. Ketika melakukan permainan tersebut, anak dapat melatih gerakan otot-otot jari tangannya agar bisa menggenggam dan meraih suatu benda yang baik. Kemudian melukis atau menggambar. Kegiatan melukis atau menggambar, anak dapat melatih kemampuan jemarinya untuk menggenggam dan menggerakkan kuas. Tak hanya itu, kegiatan ini juga bisa menumpuk daya imajinasi dan tingkat kreativitas anak tersebut.
Selanjutnya adalah bermain dengan adonan. Ketika bunda dan ayah juga bisa melatih kemampuan motorik si kecil melalui permainan berbentuk adonan seperti lilin atau tanah liat. Selain itu juga si kecil bisa diajak bermain pada saat membuat adonan kue. Jika ia sudah bisa mengkonsumsi makanan padat. Dengan menyentuh benda-benda tersebut, maka si anak akan terlatih untuk menyentuh, mencubit, menekan, dan membentuk adonan sesuai bentuk yang ia sukai. Permainan tersebut bisa membantu anak tersebut mengenal tekstur benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya adalah bermain bola. Keterampilan motorik kasar pada anak dapat dilatih dengan mengajaknya bermain bola. Pilihlah bola plastik yang berukuran sedang, yang tidak terlalu berat dan teksturnya lembut, sehingga mempermudah anak untuk melempar, menangkap, atau menendangnya. Dengan demikian, anak berlatih menggerakkan tangan dan kakinya untuk mengikuti gerakan bola yang diberikan. Selanjutnya yaitu permainan menarik dan mendorong mainan. Ketika bayi mulai berjalan, berikan mainan yang dapat didorong atau ditarik. Mainan yang dapat digunakan untuk melatihnya menarik dan mendorong, misalnya mainan mobil-mobilan dan truk besar. Selain itu, bisa mengajak si anak untuk bermain boneka sesukanya. Materi selanjutnya adalah perkembangan motorik yang terhambat. Tumbuh kembangnya satu anak dengan yang lainnya belum tentu sama. Ada anak yang tumbuh kembangnya normal, namun ada pula yang sedikit lebih lambat dari anak seusianya. Namun, tidak perlu khawatir dengan hal tersebut karena keterlambatan kemampuan motorik tidak selalu menandai bahwa ia mengalami masalah tumbuh kembang. Jadi, ibu dan ayah si anak harus mendampingi si anak tersebut setiap ia berusaha mencoba hal-hal yang baru, termasuk ketika kemampuan motoriknya dilatih. Apresiasi kegiatan yang ia lakukan dengan memberikan tepuk tangan atau semangat. Demikian, si anak akan terpacu untuk mencoba hal-hal yang baru. Namun jika tumbuh kembang si anak tampak sangat terhambat atau jika ibu dan ayah khawatir terhadap kondisinya, cobalah untuk berkonsultasi ke dokter agar dokter dapat mengevaluasi agar dokter bisa mengevaluasi kondisi anak dan mencari tahu penyebab anak tersebut. Materi selanjutnya adalah belajar gerak. Pengertian belajar gerak adalah merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang mantap dalam hal hakikat dan definisi pembelajaran gerak merupakan bantuan yang sangat berguna bagi guru pendidikan jasmani. Ketika seorang mempelajari keterampilan gerak, perubahan nyata yang terjadi adalah meningkatnya mutu keterampilan tersebut. Ini dapat diukur dengan beberapa cara, misalnya dengan melihat skor yang dihasilkan atau dengan melihat keberhasilan melakukan gerak yang tadinya belum si anak kuasai. Tetapi yang terjadi sebenarnya bukan hanya itu, sebab ada perubahan tambahan atau pengalihan kemampuan yang mendasari penampilan pada penguasaan keterampilan yang baru. Perbaikan kemampuan ini yang membuat keterampilan bertambah baik. 3 aspek yang penting dan harus dikemukakan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, belajar dipengaruhi latihan atau pengalaman perkembangan. Kemampuan memang dapat terjadi tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan ini tentu akan meningkatkan keterampilan, namun hanya sampai pada batas minimal. Jadi, membiarkan anak berkembang keterampilannya tanpa memberinya pengalaman yang berguna sama halnya dengan tidak memberi kesempatan pada anak untuk belajar.
anak tidak akan sampai pada keadaan terampil dan kemampuan yang mendasarinya tidak akan berkembang sempurna. Prinsip yang pertama yaitu belajar gerak selalu dilibatkan proses latihan yang relatif dirancang secara sengaja. Latihan adalah proses pengulangan memberi pengalaman coba dan gagal. Selanjutnya, belajar tidak langsung dapat diamati ketika berlangsung. Terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses ini yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi menjadi relatif menetap. Proses demikian umumnya tidak bisa langsung dapat diamati. Apa yang bisa dilakukan adalah melihat perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan geraknya. Latihan menyebabkan adanya perubahan papan panel di dalam otak berbentuk perbaikan program gerak sehingga gerak yang ditampilkan tampak menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah prinsip yang kedua yaitu proses belajar terjadi di dalam sistem saraf pusat yang tidak nampak. Pemantauan proses belajar dilakukan melalui perubahan yang terjadi dalam tingkat penampilan atau performa. Selanjutnya, perubahan yang terjadi relatif menetap. Perubahan yang terjadi dalam penampilan dapat dianggap sebagai hasil belajar jika perubahan tersebut bersifat menetap. Ini perlu ditekankan karena jika hanya berpedoman pada perubahan yang terjadi dalam penampilan bisa menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan yang terjadi oleh sebab lain yang sifatnya baik, menetap maupun sementara. Faktor penting yang perlu diyakini di sini adalah latihan akan mempengaruhi penampilan secara menetap. Perubahan maupun itu akan menjadi ciri-ciri orang yang telah belajar dan akan berguna jika suatu waktu dibutuhkan. Prinsip yang ketiga, perubahan kemampuan hasil dari belajar bersifat menetap dan tidak mudah hilang. Selanjutnya yaitu mengukur pembelajaran gerak. Dengan naik turunnya perkembangan belajar, hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan atau 1 catur bulan. Dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat adalah jumlah kesalahan, maka garis yang akan terbentuk yaitu garis yang menurun. Selanjutnya, sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru pendidikan jasmani harus mengetahui beberapa pengaruh latihan terhadap hasil belajar. Pengaruh latihan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan gerak agar menetap. Pengaruh ini menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga dapat menampilkan keterampilan itu di masa berikutnya. Keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam proses pembelajaran. Adalah menemukan cara untuk menimbulkan kondisi tersebut harus diciptakan dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga anak mampu meraih perubahan yang diinginkannya. Kondisi tersebut diantaranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan gerak keterampilan yang dipelajarinya secara berulang-ulang. Ini tentu menyangkut alokasi waktu, tempat, serta alat yang digunakan supaya memadai gerak tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan dapat pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif dan juga bisa negatif.
pengaruh positif berarti dapat meningkatkan penampilan, sedangkan pengaruh negatif dapat menurunkan penampilan. Selanjutnya, merancang gerak persiapan pembelajaran gerak dengan tahapan pemahaman konsep gerak atau kognitif. Dalam tahap ini, tugas yang harus dipelajari oleh siswa benar-benar merupakan tugas baru sebagai pemula. Siswa biasanya akan banyak dipersulit oleh keputusan yang harus dibuat, misalnya tentang bagaimana berdiri dalam sikap yang baik, di mana lengan lurus disiapkan, kapan gerak harus dimulai, serta kemana pandangan harus diarahkan. Selanjutnya, tahap gerak atau motor stage. Tahap berikut dalam pembelajaran gerak adalah gerak atau tahapan asosiatif. Dalam tahap ini, masalah-masalah pemahaman sudah terpecahkan sehingga fokusnya berpindah pada pengorganisasian pola gerak yang lebih efektif. Untuk meningkatkan aksi pemahaman, menguasai bentuk dan urutan gerak diwujudkan dalam gerak tubuh. Selanjutnya, tahap otonomi. Setelah banyak melakukan latihan secara bertahap, siswa memasuki tahap otonomi yang melibatkan perkembangan gerak otomatis. Artinya, pelaksanaan gerak tidak lagi dipikirkan dan dapat terjadi begitu adanya rangsang. Beberapa ahli menilai gejala ini terjadi karena adanya program gerak yang sudah terbentuk. Selanjutnya adalah pemberian motivasi. Bagaimana caranya memotivasi, yaitu memperkenalkan keterampilan. Memperkenalkan keterampilan kepada siswa pada awal pembelajaran merupakan suatu upaya untuk memotivasi siswa belajar agar tujuan tersebut tercapai. Upaya memperkenalkan keterampilan jadi harus dikaitkan dengan makna dan manfaat bagi siswa yang bersangkutan. Para ahli sepakat bahwa memberikan penjelasan tentang manfaat suatu keterampilan akan menjadikan siswa memiliki tujuan dan arah dalam belajar. Selanjutnya adalah memberikan tugas. Memberikan tugas pada anak merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh guru. Tujuan utamanya adalah agar siswa mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang keterampilan yang akan dipelajari. Di samping itu, kemampuan ini akan memperjelas cara untuk mencapainya. Beberapa prosedur seperti pemberian instruksi, sajian model, dan pemberian demonstrasi adalah di antaranya. Selanjutnya, pemberian instruksi. Pemberian instruksi adalah salah satu prosedur di dalam setiap pengajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan, meskipun bisa juga dituliskan. Dan pemberian informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan. Pemberian instruksi perlu memperhatikan 4 hal, di antaranya seperti memberikan instruksi dan arah seperlunya. Selanjutnya, hanya digunakan sebagai teknik pengalihan nilai pra-latihan. Terus, mendorong siswa untuk memberikan respon pada tanda-tanda khusus, dan yang terakhir adalah menawarkan saran atau memperbaiki yang bersifat korektif pada penampilan yang bersangkutan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.